Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500085, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi operasi. Strategi operasi: perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses dan pemilihan lokasi, perancangan tata letak dan sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif dan sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Visinya yaitu suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misinya yaitu tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dari fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contohnya Hard Rock Cafe. Misinya yaitu menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa. Berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga hard rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Strateginya yaitu rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan untuk menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan, sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunities, Threat, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mengidentifikasikan misi dan strategi. Misi yaitu rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misinya latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misinya Circle K, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. American Red Cross yaitu meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurangi keadaan darurat. Strategi yaitu rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi atau bisnis dapat dicapai dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi, yaitu berbeda, lebih baik. Yang kedua, biaya, yaitu lebih murah atau kualitasnya. Yang ketiga, fokus, yaitu delivery lebih cepat. Yang keempat, tugas manajer operasi produksi, atau menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Diferensiasi. Cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerima sebagai nilai tambah. Low cost, yaitu mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal, guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan.
Quick response, seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat fleksibel, yaitu memenuhi perubahan yang terjadi di pasar, baik rancangan ataupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Isu-isu strategi. Yang pertama, perkenalan, yaitu ada desain dan pengembangan produk yang sangat penting, perubahan produk dan proses perubahan desain, kelebihan kapasitas, proses produksi pendek, keahlian tenaga kerja yang tinggi, biaya produksi yang tinggi, model yang dibatasi, dan perhatian pada kualitas. Yang kedua ada pertumbuhan, yaitu peramalan yang sangat penting, produksi dan proses reliable, perbaikan produk yang kompetitif, meningkatkan kapasitas, perubahan ke arah orientasi produk, dan peningkatan distribusi. Yang ketiga ada kedewasaan, yaitu standarisasi, perubahan produk, kapasitas optimal, meningkatkan stabilitas proses fabrikasi, rendahnya keahlian tenaga kerja, proses produksi panjang, perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi, dan pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Yang keempat ada penurunan, yaitu diferensiasi produk kecil, meminimalkan biaya, kelebihan kapasitas dalam industri, memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin, dan pengurangan kapasitas. Di sini ada penerapan strategi. Yang pertama, analisis lingkungan, yaitu identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan, memahami lingkungan, pelanggan, dan industri dan pesaing. Yang kedua, menentukan misi, yaitu menyatakan latar belakang organisasi dan mengidentifikasi nilai yang diciptakannya. Penerapan strategi, yaitu menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada keuangan, yang ketiga operasi atau produksi. Penerapan strategi selanjutnya ada operasi atau produksi. Di sini ada mutu, yaitu harapan pelanggan dan kinerja, dan produk, yaitu pesanan dan standarisasi, proses, ukuran, fasilitas teknologi, lokasi dekat pemasok atau pelanggan, manusia, yaitu spesialisasi atau pengayaan, tata letak, sel, kerja atau perakitan, persediaan, yaitu pemesanan kembali, pembekalan, pemasok tunggal, dan penjadwalan produksi stabil, dan pemeliharaan perbaikan atau pemeliharaan. Keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan yang mempunyai strategi berbeda. Yang pertama, desain produk, yaitu produsen pada barang, yaitu produk berwujud, dan produsen pada jasa, yaitu produk tidak berwujud. Yang kedua ada kualitas, yaitu produsen produk barang, yaitu kualitas objektif, dan produsen produk jasa, yaitu kualitas subjektif. Yang ketiga ada proses dan kapasitas, yaitu konsumen, produsen pada produk barang, yaitu konsumen tidak terlihat dalam proses, dan kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Yang kedua ada produsen produk jasa, yaitu konsumen secara langsung terlibat dalam proses, kapasitas, dan harus sesuai dengan permintaan. Yang keempat ada lokasi. Produsen produk barang, yaitu biasanya dekat dengan bahan baku, dan produsen pada jasa perlu lebih dekat dengan pelanggan. Yang kelima ada layout. Produsen pada barang, yaitu fokus pada peningkatan
efisiensi. Dan produsen pada produk jasa yaitu dapat meningkatkan nilai produk. Yang keenam ada sumber daya manusia, yaitu produsen produk barang. Fokus pada keahlian teknis upah berdasarkan output. Produsen produk jasa, yaitu para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Produsen produk barang. Hubungan supply chain sangat penting. Produsen produk jasa. Hubungan supply chain penting, tetapi tidak kritis. Yang kedelapan, persediaan, yaitu produsen produk barang, yaitu untuk semua jenis sediaan. Dan produsen produk jasa, yaitu tidak dapat disimpan sehingga harus dengan cara lain untuk melayani perubahan permintaan. Dan yang kesembilan, penjadwalan, yaitu produsen produk barang. Kemampuan menyimpan memengaruhi kecepatan produksi. Produsen produk jasa, yaitu seringkali ada perubahan jadwal konsumen, sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. Dan yang ke-10, pemeliharaan. Produsen produk barang, biasanya upaya untuk pencegahan. Dan produsen produk jasa, biasanya upaya untuk perbaikan. Latihan perencanaan operasi. Yang pertama, perencanaan korporasi, yaitu visinya menjadi perusahaan pembuat sepatu kulit dari ular kelas dunia terbesar di Indonesia. Dan misinya yaitu yang pertama, pengembangan bisnis ekspor sepatu kulit ular dari hulu ke hilir, yaitu dimulai dari penangkapan ular sampai ekspor sepatu kulit ular kelas dunia ke mancanegara. Yang kedua, kepuasan pelanggan dituangkan melalui desain sepatu kulit ular yang unik, eksotis, dan penuh kemewahan. Yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan dengan sepenuh hati, dan menomorsatukan pelanggan adalah kepuasan kami. Tujuan strategis yaitu untuk meningkatkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10% per tahun selama 5 tahun ke depan, dimulai dari akhir Desember 2008. Dan yang kedua, selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar domestik meningkat menjadi 75% dari keseluruhan total pangsa pasar sepatu kulit ular yang berkualitas internasional. Dan yang ketiga, menurunkan cacat produksi menjadi 2%, yaitu dari total produksi per tahun dimulai dari akhir Desember 2008. Rencana kerja yaitu yang pertama, membeli indukan ular yang berkualitas tinggi ke pemasok ular di Kalimantan Barat. Dan yang kedua, membangun tempat penangkaran dan beberapa sumber daya yang pendukung. Yang ketiga, mencari pembeli dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran internasional. Yang keempat yaitu mengikuti pelatihan peningkatan kinerja SDM dalam memproduksi, terutama mendesain sepatu berkualitas internasional. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi strategi operasi ini dengan harapan dapat memberikan transparansi yang baik. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.